Halo saudara, selamat malam. Penurunan baliho bergambar Rizik Syihab dan FPI masih terjadi di beberapa wilayah, khususnya setelah Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho yang mengajak revolusi. Apakah pernyataan Pangdam Jaya ini sesuai dengan tupoksinya? Inilah bahasan utama malam hari ini di Sapa Indonesia Malam, saya Sofi Syarif. Pencopotan baliho dan spanduk pemimpin FPI Rizik Syihab di sejumlah daerah kini jadi polemik di ibu kota DKI Jakarta. Pencopotan baliho oleh TNI kini juga jadi sorotan banyak pihak. Bahkan ada yang menilai hal ini sudah melampaui wewenang TNI. Kendati kini sedang menjadi polemik, upaya pencopotan baliho dan spanduk bergambar pemimpin FPI Rizik Syihab terus dilakukan di sejumlah daerah. Di Bogor, Jawa Barat, penurunan baliho dilakukan oleh anggota Satpol PP bersama dengan anggota TNI dan Polri. Kegiatan ini dilakukan petugas hingga perbatasan Kabupaten Bogor. Baliho dan spanduk ini dicopot karena tidak melaporkan pemasangan, baik ke Dinas Pendapatan Daerah maupun ke Kesbangpol Kota Bogor. Lain halnya di sejumlah wilayah di Jakarta. Spanduk dan baliho bergambar Rizik Syihab masih terlihat terpasang di tempat umum, seperti jembatan penyeberangan. Spanduk ini antara lain ditemukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelumnya Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman menegaskan anggota TNI yang melakukan penurunan baliho bekerja atas perintahnya. Langkah ini dilakukan karena baliho yang sempat diturunkan oleh Satpol PP seringkali dipasang kembali. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Pernyataan Pangdam Jaya ini dinilai FPI sebagai suatu kebijakan politik negara yang aneh dan tidak memegang teguh prinsip keadilan. Narasi yang dikemukakan oleh beliau itu dilanjutkan dengan narasi selain pencopotan baliho adalah narasi pemecah belah dan juga narasi mengenai bubarkan FPI, di mana kita melihat juga Undang-Undang TNI ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 7-nya mengenai tugas-tugas pokok TNI. Di situ dijelaskan bahwa tugas-tugas pokok TNI ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang ini menariknya dilaksanakan tuh berdasarkan kebijakan politik negara. Nah, artinya ada satu benang merah bahwa kebijakan politik negara saat ini melalui tanda-tanda yang dijalankan oleh TNI adalah salah satunya yang penting mungkin ya, baliho dan FPI. Artinya kebijakan politik negara ini sangat aneh ketika hanya men-stressing pada baliho dan FPI gitu. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi pun berpendapat, upaya pencopotan baliho Rizik Syihab atas perintah Pangdam Jaya ini sudah melampaui kewenangan TNI. Pencopotan baliho oleh TNI ini saya kira jelas melampaui kewenangan yang dimiliki oleh TNI. Nah, dan kalau kita simak alasannya kan kemudian itu terkesan nih, ingin menunjukkan bahwa TNI lebih ditakuti, lebih dipatuhi. Saya kira kalaupun TNI ingin berperan dalam penanganannya, ya lebih baik mengambil langkah persuasif, langkah yang komunikatif, ya melalui aparat teritorialnya hingga di kampung-kampung, yaitu Babinsa karena ada ya di Jakarta juga ada. Satpol PP DKI Jakarta sendiri beralasan upaya pencopotan spanduk dan baliho Rizik Syihab ini dilakukan karena sebagian besar spanduk dan baliho ini dipasang tidak stabil, sehingga berpotensi jatuh menimpa dan membahayakan orang lain. Tim Liputan, Kompas TV. Pencopotan baliho dan spanduk Rizik Syihab oleh TNI atas perintah Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman memicu pro kontra. Tepatkah ketika TNI harus turun tangan secara langsung dalam urusan pencopotan spanduk Rizik Syihab? Sesuaikah dengan tugas dan fungsi TNI? Kita bahas bersama kuasa hukum Front Pembela Islam FPI Aziz Yanuar dan juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI Soleman Ponto. Bung Aziz, selamat malam. Pak Soleman Ponto, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Soleman, saya ke Bung Aziz lebih dulu. FPI menyikapi pencopotan baliho dan spanduk ini seperti apa? Ya, kita menyikapinya sebagaimana yang sudah kita kemukakan sebelumnya bahwa ini adalah bagian dari kebijakan politik negara dari pandangan kami. Kemudian juga yang kedua, kita juga minta kebijakan politik negara ini harus bersifat adil. Artinya baliho revolusi mental juga diturunkan. Baliho pilkada juga diturunkan gitu loh. Karena sama juga mereka juga kalau jatuh nimpa pengendara motor juga akan berbahaya gitu. Artinya kalau memang ini bagian dari kebijakan politik negara, mari kita bersikap adil. Sederhana aja kok permintaan kami semuanya saya juga yakin rakyat Indonesia itu ingin semuanya yang namanya keadilan. Makanya kita minta keadilan seperti itu. Oke, tempo hari Pak Dudung menyatakan bahwa ini saya kutip, kalau siapapun di Republik ini negara hukum harus taat kepada hukum. Kalau memasang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, tempat ditentukan, jangan seenak sendiri seakan-akan dia paling benar. Apakah baliho-baliho yang dipasang oleh FPI jangan-jangan tidak jelas sesuai aturan, tidak bayar pajak, dan tempat tidak sesuai yang ditentukan? Saya mau luruskan dulu ya, itu baliho bukan milik FPI. Kebanyakan itu bukan milik FPI. Artinya itu milik masyarakat. Jadi jangan seakan-akan dibenturkan ini TNI dengan FPI, bukan kita pemiliknya kok gitu. Seperti itu milik masyarakat. Oke, kalau itu milik masyarakat, FPI tahu tidak bahwa itu baliho sudah didirikan, ditegakkan sesuai dengan aturan? Kita nggak tahu, kan yang mendirikan masyarakat. Oke. Seperti itu. Lagian sepengetahuan saya kemarin saya coba tanya-tanya ke beberapa masyarakat yang memasang. Beberapa kali dari Satpol PP ada komunikasi kok bahwa abang itu baliho bisa dipindahkan karena itu daerah hijau, dipindahkan ke yang lain. Dan masyarakat itu menurunkan dan dipindah seperti itu. Jadi Baik. terus juga masalah pajak ya tadi segala macam. Saya minta coba yang lain coba dicek gitu loh. Kenapa dari awal itu bawaannya FPI, bawaannya HRS gitu. Begini, Padahal karena yang legalitas FPI, bolehkah saya kemudian simpulkan Anda tidak tahu legalitas dari spanduk-spanduk ini ya? Ya karena punya masyarakat. Oke. FPI. Oke, Pak Suleman Ponto, saya ingin dapat tanggapan Anda, sudah tepatkah TNI turun tangan secara langsung dalam urusan pencopotan spanduk dan baliho? Ya, jadi menurut saya apa yang dilaksanakan oleh Pangdam Jaya Majen TNI Dudung itu sudah sangat tepat. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang beliau lakukan. Kalau saya bisa naikkan pangkat, saya naikkan pangkatnya 10 bintang dia itu. Dikala kita sekarang ini pemimpin-pemimpin banyak yang tidak punya nyali, tapi dia tampil dengan nyali, berani mengambil keputusan dan berani menyatakan bahwa itu perintah saya. Nah, mari kita lihat dari aturan. Tadi sudah disampaikan bahwa Pasal 7 ayat 2, di situ ada tugas TNI membantu pemerintah daerah dan membantu kepolisian. Nah, di sini sudah di awal kan sudah dinyatakan bahwa bagaimana pemerintah daerah Satpol PP sudah menurunkan dinaikkan kembali. Oke, Pak Soleman, tapi apakah Anda tahu bahwa benar-benar ada permintaan bantuan ke TNI? Ya, kan sudah ada dari Pak Dudung saja bahwa dia hanya membantu. Kan ada pernyataan dari Pak Dudung bahwa membantu untuk di situ. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, jangan kita melihat hanya baliho itu saja. Jadi kita harus melihat dari dua sudut. Satu, tadi dari sudut undang-undang tadi ada kewenangan itu. Dan ada dari sudut yang kedua, kita tidak melihat baliho itu hanya, kalau melihat baliho ya baliho siapa aja bisa turun. Tapi di belakang baliho itu ada sesuatu yang sangat besar di baliho. Yaitu? Nah, kita lihat bahwa saat ini medan pertempuran itu tidak hanya medan pertempuran seperti apa yang terjadi zaman Belanda. Tapi medan pertempuran itu ada di mindset. Mindset itu ada di baliho. Oke. Di baliho itulah mindset itu kita bentuk. Bayangkan kalau baliho itu dibiarkan sedemikian itu, terus-menerus. Di baliho itu ada yang menyembah baliho. Oke. Apakah mau dibiarkan seperti itu? Anda meyakini bahwa baliho saja. itu artikulasi dari mindset, begitu ya? Yes. Oke. Tata cara bagaimana merubah mindset bangsa ini. Ya, melewat baliho itu. Dan itulah medan pertempuran saat ini. Oke, Jadi tapi kalau kita tidakkah mengungkung TNI hanya di situ, ya tidak bisa. Pak TNI salah satu mempertahankan. Jangan tugas TNI
menegakkan kedaulatan. Pak Sulaiman, Dalam tapi sebuah tidakkah wilayah, ini melampaui melindungi tugas dan bangsa. juga fungsi TNI? Akan dijawab oleh Pak Sulaiman Ponto sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.